Saudara, besok 7 November 2023 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan segera memutuskan terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang sudah diajukan sebelumnya. Apakah kemudian pelanggaran etik ini akan berakibat beberapa hal di bawahnya akan kita dalami bersama dengan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, ada Ferry Amsari. Mas Ferry, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di Rumah Pemilu. Mas Ferry, pertanyaan pertama. Sore, Mas. Apa saja skenario yang bisa muncul ketika misalkan MK ini memutuskan ada pelanggaran etik kepada Anwar Usman, Ketua MK ketika memutus perkara 90 itu? Apa saja skenario yang bisa muncul? Apa saja sanksinya? Ya, kan ada 3 jenis sanksi ya. Satu, peringatan ringan dalam bentuk lisan, sedang dalam bentuk tertulis, dan berat dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi kalau kemudian dijatuhi bahwa terbukti melanggar etik ringan dan sedang, lalu tidak diberhentikan, problematika besarnya adalah ketika perselisihan hasil pemilu yang akan datang muncul, maka perdebatan soal konflik kepentingan antara Ketua MK dan salah satu pasangan calon juga akan terus berulang dan terjadi. Kalau kemudian diberikan sanksi berat, maka pertanyaan besarnya apakah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berani melampaui wewenangnya atau tetap konsisten dengan wewenangnya untuk sekedar memeriksa masalah etik, tidak memeriksa hal-hal lain di luar problematika etik. Kalau kemudian MK Itu dia, Mas Ferry. meyakini konsisten dengan soal etik saja, maka akan ada upaya untuk menggunakan putusan MK itu sebagai alasan berbeda menguji kembali pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu soal syarat pencalonan presiden dan calon wakil presiden. Tapi kalau kemudian MK melewati itu, tentu akan ada perdebatan yang luar biasa soal patutkah MK menjatuhi putusan di luar wewenangnya. Nah, bagi saya tidak patut MK di luar wewenangnya, dan itu malah membuka ruang baru untuk pasangan Prabowo Gibran punya alasan hukum kuat untuk mempertanyakan putusan MK. Jadi bagi saya MK harus berada di koridornya dan biarkan putusan MK itu menjadi ruang baru untuk pengujian ulang atau pasal yang sama, objek yang sama di Mahkamah Konstitusi agar bisa diperbaiki sendiri melalui putusan MK yang baru. Ya, Mas Fer, berarti kalau saya garis bawahi, apakah kemudian ini bisa berdampak pada putusan MK terkait perkara 90, ada di beranikah MK melampaui kewenangannya atau tetap konsisten pada jalurnya begitu ya? Kalau dari perspektif Anda, ini bisa dilakukan nggak sih sebenarnya sama MK? Tapi apakah kemudian itu nanti jadi presiden baru lainnya, menjadi ruang diskusi lainnya yang kemudian ini bisa menjadi pertanyaan besar soal legitimasi MK itu sendiri ke depannya? Ya, menurut saya sih tidak boleh MK melampaui wewenang ya. Sesuatu yang melampaui wewenang itu salah berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi MK harus konsisten dengan tugasnya saja. Tapi putusannya itu tentu bisa menjadi alasan baru ya untuk melakukan pengujian kembali. Dan itu sudah dilakukan MK berkali-kali, tidak hanya satu kali ini. Bahwa MK mengubah putusannya terdahulu dengan putusan-putusan MK yang baru. Contoh soal KPK, sistem pemilu, Oke. soal pilkada, dan lain-lain. Gitu ya. Mas Fer, jadi kalau nanti sudah diputus, kita ambil lah misalkan ada sanksi yang kemudian dikenakan. Kalau Mas Fer tadi misalnya kita berasumsi berat begitu ya. Ini kan ada sebuah pertanyaan besar soal moral Hakim Konstitusi, apalagi di sini Ketua MK ketika memutus perkara 90 tersebut. Berarti hal yang bisa dilakukan yang paling masuk akal adalah pengujian kembali begitu ya? Ya, pengujian kembali itu tidak perlu lama-lama. MK juga sudah pernah kasih contoh tanpa perlu ada sidang mendengarkan pihak-pihak, MK sudah bisa menjatuhkan putusan. Kalau MK yakin bahwa memang harus menjatuhkan putusan sesegera mungkin. Di kasus-kasus pileg, ya, perselisihan hasil pemilu legislatif,
Itu MK sama sekali tidak ada sidang pendahuluan, langsung sidang putusan. Dan bagi saya karena substansi sudah pernah diperiksa dan sudah diketahui pokok persoalannya, MK tidak perlu lagi melakukan proses persidangan panjang. 1 hari itu cukup untuk menjatuhkan putusan agar Oke. kemudian MK bisa konsisten, satu, dengan konsep open legal policy, atau kemudian MK memutus bahwa ini bisa berlaku di tahun 2029. Jadi tidak ada yang tersakiti lah putusan MK itu. Oh. Tapi itu ketika pernah terjadi dulu, ini ada hubungannya juga soal etiknya. Dalam konteks bahwa pernah ada nggak sih presiden seperti ini gitu ya, kemudian diketahui ada pelanggaran etik salah satu hakim konstitusi, dijatuhi sanksi berat, misalkan kemudian sebuah perkara diuji kembali. Itu pernah ada, Mas? Dulu pernah ada pemberhentian Pak Akhil Mokhtar dan Pak Patrialis Akbar. Ya, tentu karena waktu itu berbeda pokok persoalannya. Kalau Pak Akhil Mokhtar kan berkaitan dengan persisian hasil pemilu. Nah, pihak-pihak kemudian tidak melakukan upaya berikutnya. Kalau Pak Patrialis Akbar itu kan berkaitan dengan pengujian undang-undang, persis sama seperti ini. Sepanjang tidak ada pihak lain kemudian mempertanyakan, karena kan pihak yang mempertanyakan undang-undang juga bermasalah di kasus Pak Patrialis kan. Nah, beda dengan konteksnya dengan sekarang ini, publik yang merasa bermasalah dengan putusan itu dan kemudian mengkritiknya. Jadi ini baru pertama kali lah kurang lebih begitu. Baru pertama kali ya. Kalau Anda melihat misalkan ini nanti diujikan kembali dengan apa namanya, dengan landasan seperti apa ini kemudian bisa kemudian diujikan kembali? Apakah dengan landasan sanksi yang diberikan kepada hakim konstitusi misalnya menjadi landasan baru, atau seperti apa? Karena kan kalau kita ketahui juga, Mas Ferry, koreksi kalau salah, putusan MK-nya sendiri final and binding begitu. Jadi ini agak membingungkan. Ya, jadi begini, putusan MK itu berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang MK final and binding, termasuk dijelaskan dalam penjelasan putusan. Putusan MK yang berkaitan dengan ketentuan pasal 10 ini juga menjelaskan kurang lebih sama. Tapi dalam praktiknya MK bisa kemudian memberikan tafsir baru atau putusan baru terkait perkara yang sama jika karena dua hal. Satu, karena ada Oke. batu uji yang berbeda sehingga ditemukan fakta baru, lalu MK memutus berbeda dengan putusan yang sebelumnya. Kedua, ada alasan yang berbeda. Jadi dibandingkan putusan yang sebelumnya, sekarang ada alasan berbeda. Apa saja alasan-alasan berbeda untuk menguji objek yang sama dalam konteks kasus ini? Satu, bahwa pihak sudah pernah menarik perkaranya, lalu menariknya kembali. Ini bukti baru yang tidak wajar. Oke. Biasanya di MK, kalau sudah tarik perkara, dia akan dikeluarkan penetapan penarikan perkara, sehingga Hmm. tidak boleh lagi pihak-pihak kemudian menguji ulang dan ternyata dia malah melakukan perbaikan. Kedua, perbaikan itu tidak ditandatangani. Secara prosedural ini sudah cacat, ya. Biasanya di MK kalau kita tidak tanda tangan itu heboh tuh. Hakim konstitusi akan tanya terus kenapa tidak ditandatangani perbaikannya. Dan biasanya tanpa tanda tangan itu MK akan mempertanyakan kedudukan hukumnya dan putusannya tidak dapat diterima biasanya. NO, need on van clever clerk, kurang lebih gitu ya. Alias Hanya tidak karena sebuah memenuhi tanda syarat. tangan itu yang kemudian Ya, karena sebuah terjadi sekarang gitu ya, Mas Fer? kan kita tidak bisa memastikan bahwa betul-betulkah dia ingin memperbaiki mengajukan permohonan atau tidak. Jadi tanda tangan itu penting bagi MK. Yang ketiga tentu saja ada bukti bahwa tidak bisa dikatakan bahwa putusan MK ini erga omnes. Toh yang memakai putusan ini satu-satunya adalah keponakan dari Ketua MK, yaitu Gibran Rakabuming. Yang keempat, putusan MK-MK. Kalau putusan MK-MK itu keluar menyatakan pelanggaran etik, tentu kita semua ketahui bahwa putusan 90 itu diputus karena melalui pelanggaran etik. Ini bisa menjadi alasan-alasan baru Mm-mm. agar MK bisa menjatuhkan putusan baru, dan melalui putusan baru itu dilakukanlah koreksi-koreksi terhadap putusan yang lama. Banyak sekali itu soal putusan MK
Misalnya soal status KPK dulu juga diperbaiki melalui putusan yang baru. Soal rejim pilkada itu sampai 3 kali 4 kali terjadi perubahan melalui putusan-putusan yang baru. Jadi ini hal lumrah terjadi di MK sebagai ruang untuk memperbaiki kalau ada putusan sesat.